Pada kali ini kita akan membahas tentang satu barang bukti, yaitu sepeda motor yang dipakai oleh Eki dan Pina pada saat kejadian. Mungkin pada penjelasan saya kali ini tentang sepeda motor Eki ini akan mengundang pro kontra, terutama bagi mereka yang masih mempunyai teori konspirasi bahwa ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa. Karena pasti mereka tidak akan terima nih dengan video ini gitu, pasti akan protes. Tapi bukan itu harapan saya. Harapan saya dengan saya membuat video ini, justru saya ingin mengajak kepada kalian netizen Indonesia yang masih punya teori konspirasi bahwa kasus ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa. Ayo kembali bersatu, tetap bersatu maksud saya. Karena memang meskipun Anda punya teori konspirasi itu, tapi kan Anda punya satu keyakinan yang sama ya kan, dengan yang meyakini bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas kan, yaitu apa? Ingin membebaskan 7 terpidana. Dan Anda meyakini bahwa 7 terpidana itu kan bukan pelakunya kan, begitu. Maka bolehlah Anda silakan punya teori konspirasi bahwa ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa. Tapi tidak juga Anda harus menghujat ataupun meremehkan, merendahkan orang-orang yang punya opini lain, yaitu yang menganggap ini adalah kecelakaan lalu lintas. Itu tidak perlu sama sekali kalian lakukan, karena itu hanya akan memecah persatuan netizen Indonesia untuk mengawal kasus keadilan ini. Silahkan Anda dengan asumsi Anda sendiri, dengan teori konspirasi Anda sendiri, tapi tetap tujuan kita sama, yaitu apa? Mengawal keadilan rakyat kecil, yaitu membebaskan 7 terpidana yang tidak bersalah. Paham ya sampai sini? Oke. Sekarang saya akan membahas tentang sepeda motor yang dipakai oleh Eki dan Pina pada saat kejadian. Menurut kesaksian Oki, tukang bengkel itu, bahwasanya sebelum kejadian Eki dan Pina itu sempat tambal ban dulu. Tepatnya di ban belakang ditambal 2 bocor halus. Kemudian Oki ditanya kan, masih ingat gak sepeda motornya itu apa? Dia bilang sepeda motornya itu adalah Seon warna biru kuning, artinya perpaduan antara biru dan kuning. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu sedikit potongan video pengakuan Oki berikut ini. Motornya Seon warna kuning sama biru. Motor merek Yamaha Seon. Rama Seon, kuning sama biru. Iya. Jauh. Nah, itu tadi pengakuan Oki yang menyatakan bahwasannya sepeda yang dipakai ataupun motor yang dipakai oleh Eki dan Pina adalah Yamaha Seon warna kuning dan biru, perpaduan antara kuning dan biru. Ini berkesesuaian dan kecocokan dengan foto yang ditampilkan oleh mantan Kabar Eskrim, yaitu Jenderal Susno Juwaji. Dia juga menampilkan bahwasannya motornya sama persis, Yamaha Seon, perpaduan kuning dan biru. Dan ternyata motor ini ada lecet, ada baret. Yang sebelumnya diyakini bahwasannya motornya itu tidak lecet dan tidak baret, tidak rusak, tidak apa-apa, maka ini tidak mungkin kasus kecelakaan lalu lintas. Itu kan yang selama ini diyakini oleh netizen Indonesia yang berteori konspirasi bahwasanya ini adalah pembunuh dan pemerkosa, karena motornya mulus, baik-baik aja, tidak ada lecet dan tidak ada baret. Tapi pada faktanya ternyata motornya itu ya lecet ya baret. Tuh, bagaimana nih kalau sudah begini? Artinya, kalau Anda punya teori konspirasi pembunuh dan pemerkosa, mari menghargai opini orang lain tanpa harus menjatuhkan, merendahkan pendapat orang lain, apalagi menjatuhkan nama pribadinya gitu loh. Kita nggak usah kesana, nggak usah ngehujat orang lain. Silahkan yakini asumsi Anda sendiri-sendiri. Selanjutnya, dari TKP, sebenarnya TKP itu ada di Jembatan Talun. Kalian coba lihat, perhatikan, Jembatan Talun ini itu posisinya ada di mana? Di kota apa di kabupaten? Kabupaten kan? Lalu kemudian Ibtu Rudiana membuat skenario bahwasanya
ini terjadi TKP-nya di 3 tempat. Salah satunya adalah di belakang SMP 11. Dan coba kamu lihat, SMP 11 itu kabupaten atau kota? Kota kan? Kenapa Rudiana menjadikan satu TKP yang tadinya di kabupaten menjadi di 3 tempat, yang 2 tempat itu adalah di kota? Dikarenakan coba Anda perhatikan, jabatan ataupun Rudiana ini berdinas di mana? Di kota, Kapolsek kota. Itu artinya apa? Dikarenakan TKP yang asli itu adalah di Jembatan Talun yang bukan wilayah hukumnya Rudiana, maka Rudiana membuat satu skenario, dipecahlah menjadi 3 TKP. Supaya apa? Supaya Rudiana bisa menangani kasus ini langsung, supaya bisa masuk wilayah hukumnya dia, karena dia berdinas di wilayah hukum kota, sedangkan TKP-nya ada di wilayah hukum kabupaten. Dari sini mencurigakan kan? Nah, begitu. Nah, sekarang saya bukan mau menghujat kalian yang punya asumsi, punya teori konspirasi bahwa ini pembunuh dan pemerkosa ya. Nah, kalau untuk kalian yang memahami ini pembunuh dan pemerkosa, coba siapa tokoh yang menyuarakan kalau ini itu pembunuh dan pemerkosa? Saya pengen tahu tokohnya siapa. Kemudian bukti-bukti yang dikeluarkan oleh tokoh idola kalian itu siapa? Apa? Gitu loh. Bukti-buktinya. Contoh, ini Bang, Bu Widya punya CCTV misalkan. Anda sudah cek itu CCTV apa? CCTV film? Apa CCTV kejadian kasus lain? Ataupun CCTV rekayasa? Atau bagaimana? Sudah cek belum? Siapa sumber CCTV-nya dari mana? Ataupun punya foto-foto cocokologi dengan si A, si B, si C gitu loh. Bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu loh. Sedangkan orang-orang yang memahami ini adalah kecelakaan, beberapa tokohnya saya sebutkan. Susno Duaji, mantan Kabareskrim, itu meyakini kecelakaan. Reza Indragiri, pakar forensik, meyakini. Kemudian Ibu Titin, itu pengacara Sakatatal, juga meyakini itu kecelakaan. Kang Deddy Mulyadi cenderung meyakini ini adalah kecelakaan. Itu beberapa tokoh yang percaya kalau ini adalah kecelakaan. Dengan fakta-faktanya yang kalian tahu sendiri. Kang Deddy ya bisa dilihat di YouTube-nya. Bu Titin dengan berkas-berkas yang dibawa. Reza Indragiri bisa Anda cek jejak digitalnya. Kemudian Susno Duaji juga punya channel YouTube sendiri, Anda bisa cek jejak digitalnya, semuanya bisa. Sedangkan yang memahami ini adalah pembunuh dan pemerkosa, tolong tunjukkan apa itu, bukti-buktinya apa, dan tokoh-tokohnya siapa, begitu loh. Karena kalau tidak berbasis faktual, scientific evidence, maka itu jatuhnya adalah konspirasi. Konspirasi itu adalah salah satu bentuk kelainan mental. Orang-orang yang suka dengan teori konspirasi adalah mereka yang caper, yang butuh perhatian. Dia ingin selalu diperhatikan karena di lingkungannya dia tidak dapat perhatian. Makanya dia sengaja membuat teori konspirasi itu supaya dapat perhatian, begitu. Itu secara psikologis kita bicaranya seperti itu. Ternyata itu untuk orang-orang narsis. Orang-orang yang suka berteori konspirasi adalah orang-orang yang narsis karena secara lingkungan dia secara psikologinya kurang dapat perhatian dari orang lain, sehingga dia butuh perhatian dengan membuat satu narasi-narasi konspirasi. Mohon maaf ya, saya di sini bukan mau menyudutkan yang percaya ini pembunuh dan pemerkosa, silahkan. Tapi yang saya kritisi, kenapa kalian harus menghujat orang lain yang tidak sepaham dengan Anda, padahal tujuan kita sama, mengawal keadilan rakyat kecil.